teman-teman, itu tadi presentasi dari video saya. Apakah dari presentasi tadi ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas dari video tadi? Videonya tadi suaranya kecil ya? Oke ya teman-teman. Ayo sih. Gimana? Mas guys, izin bertanya. Iya, silakan. Kalau Pancasila menurut pandangan Mbak itu bagaimana sih? Sudah, itu saja yang ditanyakan. Iya. Bentar ya, saya tulis dulu. Ya, pandangan saya tentang Pancasila adalah yang pertama, sebagai dasar negara. Jika Pancasila adalah dasar negara, tentunya berarti Pancasila sebagai pondasi. Jika kita membangun sebuah rumah, maka hal yang paling penting dalam pembangunan tersebut adalah fondasi. Nah, begitu juga dengan Pancasila. Pancasila ini adalah sebagai dasar dari negara, tentunya yang akan menentukan bangsa kita itu seperti apa, kedepannya itu kokoh atau tidak, itu adalah Pancasila. Maka perumusan Pancasila yang telah dirumuskan oleh para tokoh-tokoh kebangsaan itu bukan sembarangan dan terbukti sehingganya Indonesia tetap jaya, tetap merdeka sampai saat ini. Dan menurut saya Pancasila adalah pegangan hidup kita dalam berkebangsaan. Karena cinta terhadap tanah air itu tertuang di dalam Pancasila. Apakah sudah paham, Mbak Rana? Paham, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Rana pertanyaannya. Terima kasih kembali. Teman-teman yang lain? Ya, untuk teman-teman yang lain? Baik, izin bertanya Mbak Mega. Ya, silahkan. Yang saya kutip pada pelanggaran Pancasila yang sudah Mbak terangkan di video Mbak tadi pada sila keempat,
masih sering adanya masyarakat yang golput dalam pemilu. Nah, gimana berarti kan dalam artian mereka tidak memilih gitu kan. Apakah Mbak memang sudah survei ataupun emang Mbak sudah mengetahui masyarakat di sana memang kebanyakan golput itu dari mana? Dan tanggapan Mbak sendiri untuk masyarakat yang tidak mau memilih, sedangkan itu kan apalagi yang namanya pemilu itu diwajibkan ya, kita bersuara gitu. Dan tanggapan Mbak terhadap masyarakat yang golput itu seperti apa? Terima kasih. Jadi yang pertama yang saya tangkap itu ada saya dapat informasi ada yang golput itu terutama dari tetangga-tetangga saya, misal kayak pemilihan kelurahan apa gimana gitu. Itu seperti yang sudah tua misalnya, nah dengan kesibukan pekerjaannya atau segala macam, terutama kayak anak-anak yang remaja yang masih di umur 17 atau 16, nah itu kan dia orang tuh masih transisi ya dari umur 16 ke 17, jadi tuh mereka masih bingung gitu. Nah ketika dia bingung, jalan yang mereka pilih itu golput. Karena saya melihat teman-teman saya itu gitu. Dan kalau untuk yang sudah dewasa ya salah satunya faktornya itu karena pekerjaan, waktu yang tidak ada. Terus kalau untuk golput menurut saya penting, sangatlah penting. Terus untuk menanggulanginya adalah pertama, ketika kita melihat terutama kita kalau udah tahu ya ada seseorang yang golput, misal kita kasih tahu, ayo lo milih kayak gitu, kan tinggal milih aja, tinggal nyoblos gitu. Maksudnya kenapa kok nggak usah dikasih pengertian gini-gini segala macam gitu? Karena terkadang ada orang yang pemikirannya tuh kalau orang-orang desa tuh kayak masih primitif itulah pokoknya. Nah jadi kalau untuk memecahkan masalah tersebut, ya udah cukup kita ajak. Kalau dia memang bisa dikasih pengertian, nah kasih pengertian. Kalau memang orang tersebut sekiranya kayak nggak mau tahu atau nggak usah kayak gitu ya, itu cukup kita kasih tahu aja, nggak apa-apa, itu tuh enak loh, cuman nyoblos sudah selesai pulang gitu loh. Kalau seperti itu kan dia kayak, oh iya juga ya, orang muda kayak gitu kan. Jadi seperti itu sih dari pandangan saya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan ketika melihat hal seperti itu. Begitu Mbak. Iya Mbak, cuman gini ya Mbak, kalau semisalnya setiap tahun baik itu pemilihan desa, wali kota ataupun provinsi, masalah DPR ataupun apa, kalau misalnya di desa tersebut itu setiap tahun, setiap beberapa tahun ada pemilu itu kebanyakan golput, berarti kan hak suara yang mereka dapatkan itu kan nggak termasuk gitu kan. Justru nanti kan bisa karena kan kita bersuara itu wajib, karena apa, biar menyebabkan tidak tidak suara nomor 1 dengan suara nomor 2 itu kan tidak seimbang gitu kan, karena kan kita kan memang mau mencari yang mana yang tertinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya setiap beberapa tahun mereka selalu golput begitu, berarti kan mereka tidak mengikuti apa perintah dari pemerintah sebenarnya, seperti itu. Jadi kalau emang terus-terusan bakal golput kayak gitu, ya berarti dia orang lebih baik tidak usah diberi hak suara dong jika mereka ingin selalu golput gitu. Iya. Tadi kan dari setiap tahun ke tahun tuh kalau memang kasusnya terjadi di orang yang sama, berarti itu penyakitnya di orang itu, di diri dia sendiri. Tapi kalau yang saya lihat, yang saya survei, mungkin lebih kayak yang contohnya yang kayak tadi, kasus yang kayak transisi dari umur 16 ke 17. Nah ketika dia umur 17 itu kan dia bingung, aku milih nggak ya gitu kan. Nah ketika itu untuk tahun selanjutnya otomatis kan dia sudah tahu, oh iya berarti ini kewajibanku untuk nyoblos gitu kan, oh berarti aku
tahu untuk tahun-tahun selanjutnya dia sudah tidak golput lagi karena dia tahu itu kewajiban dia. Tapi kalau kasus yang misalnya kayak emang orang itu seperti yang aku katakan tadi ya, primitif gitu ya, nggak mau dengan apa kata orang, nggak mau ikut campur gitu. Nah jadi itu boleh kita laporkan ke kepala desa dan akan dinasihati langsung oleh kepala desa kan, karena itu kewajiban kepala desa untuk merangkul rakyat-rakyatnya dia itu. Oh iya ya, cukup jelas. Terima kasih Mbak Mega. Iya, sama-sama. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya tadi mau menyumbangkan pertanyaan. Gimana? Jadi nanya apa enggak ini? Mbak Elvi mau nanya enggak? Lagi berpergian ya Mbak Ana? Untuk teman-teman yang lain, apakah cukup sesi pertanyaan dari presentasi saya? Oh iya, deh lupa. Ternyata diingatkan Mbak Ahni 2 pertanyaan saja. Oke, selesai presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.